A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana babakal ya karim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'ana bihi fid dharaini wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif telah berkata oleh pengarang Al-babus salisu wal ishruna fi fadilati taubati. Bab yang ke-23. Jadi menyebut 23 di dalam bahasa Arab, sebutkan tigonya dulu baru duonya. Salisu wa ishruna. 3 tambah 20 jadi 23. Menerangkan fadilah atau keutamaan daripada taubat. Jadi di dalam suatu keterangan Imam Al-Ghazali itu selalu menganjurkan kepada kita untuk senantiasa memperbarui keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kita bertaubat, memperbanyak minta ampun, dan kita banyak menjalankan ketaatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz zambi kaman la zamba. Orang yang bertaubat, orang yang mengaku bersalah terhadap dosa yang dilakukannya daripada dosa, sama dengan orang yang tidak ada dosa. Jadi ketika kita betul-betul bertaubat, betul-betul mengakui daripada kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu ketika kita bertaubat, maka bersih dosa-dosa kita seperti seorang anak yang dilahirkan dari perut ibunya. Inilah pentingnya daripada bertaubat itu. Allah Maha Pengampun, Al-Ghafur. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sekalipun dosa syirik, asal memang kita betul-betul mohon ampun kepada Allah dan kita berjanji tidak akan mengulanginya, maka ampunan Allah jauh lebih luas dibandingkan dengan dosa yang telah kita perbuat. Sekalipun sebanyak buih di lautan dosa yang kita lakukan, tetap Allah dengan sifat pemurahnya, dengan sifat pengampunnya akan mengampuni dosa orang yang bertaubat. Di dalam kisah-kisahnya kita pernah mendengar bagaimana seseorang yang sudah membunuh 100 orang. 100 orang, ketika orang yang ke-100 itu, yang dibunuhnya itu, dia ingin bertobat, dia menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukannya. Dan dia bertanya, di mana tempat bertobat? Sehingga ada orang menunjukkan, kau pergi ke kampung sebelah itu. Akhirnya dia berjalan, dan di tengah perjalanan, itu dia meninggal. Belum sempat bertobat, meninggal.
Sehingga malaikat pun berebutan, malaikat yang membawa malaikat azab dan malaikat rahmat. Jadi ketika mereka saling berpegangan ingin mengambil jatah mereka, akhirnya para malaikat ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana orang ini mau dibawa? Akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengukur mana yang lebih jauh dari tempat dia terakhir maksiat ke tempat dibandingkan ke tempat dia tobat, di tempat dia meninggal tadi. Sehingga akhirnya diukur cuman lebih sekilan deh, cuman lebih sejengkal kalau bahasa kitanya itu. Sejengkal lebih dekat kepada tempat pertaubatan atau rumah yang akan ditujunya untuk bertobat. Ini pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan belum sempat taubat. Ini keutamaan daripada taubat. Jadi orang yang bertobat dan atas dosa-dosanya itu, dia bagaikan orang yang tidak ada dosa, lahu baginya. Wal mustaghfiru, dan orang yang memohon ampun az-zambi daripada dosa-dosanya, wa huwa, dan bermula ia, huwa domir rafa munfasil, dan bermula ia siapa? Ia man tadi itu, mukimun, terus menerus, alaihi, mengerjakan dosa itu. Dia bertobat dari dosa dan dia masih meneruskan dosa-dosa itu. Kal mustahzi'i bi rabbihi, sama dengan orang yang mengolok-olokkan kepada Tuhannya, mempermain-mainkan Tuhannya. Dia sudah bertobat, sudah insya, sudah mengakui tidak akan mengulangi, tapi terus diulang-ulanginya, terus dilakukannya. Ini sama dengan mempermainkan Allah. Tetapi di dalam ilmu tasawuf, imbangi atau iringi setiap perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Imbangi atau bertobatlah ketika engkau melakukan suatu kesalahan. Jangan pernah ditunda-tunda. Saking sayangnya Allah terhadap kita, ketika kita berbuat baik, itu baru berniat, sudah dicatat oleh Allah satu poin. Dan ketika dilaksanakan, diwujudkan niat yang ada perbuatan baik itu, maka di poin diberi nilai lagi 2. Tetapi ketika kita berbuat salah, ingin berbuat salah, baru berniat belum dicatat. Sudah dilakukan juga belum dicatat. Dalam satu keterangan dikatakan ada yang ditunggu waktunya 3 jam, ada yang dikatakan 7 jam, ada yang dikatakan 3 hari. Apabila dia di dalam masa 3 jam, 7 jam atau 3 hari tadi dia bertobat, maka tidak dicatat. Ini saking sayangnya Allah kepada orang-orang yang bersalah. Maka Allah pun mencintai, innallaha yuhibbul minal mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta, sayang kepada orang-orang yang mensucikan diri. Lantas kalau kita ini macam mana? Kalau kita maling ida, minum ida, berzina ida, korupsi ida, pokoknya lada kati lagi, rasanya sudah tidak ada salah lagi. Nah, kita bukan yang zohir lagi, yang nak dibersihkan, tetapi dosa-dosa yang ada di batin kita, buruk sangka kita sama Tuhan, dan terima kita dengan qada Tuhan. Ngapolah kayak gini Tuhan, mestinya kan kayak gini, seharusnya kayak gini. Penolakan kita terhadap Allah. Nah, ini mesti harus ditobati, penyakit-penyakit ataupun dosa-dosa hati. Yang mana di kajian kita yang sebelumnya, dosa hati itu jauh lebih besar dibandingkan dosa zahir. Dosa zahir sebesar gunung, dosa hati sebesar zawa, ditimbang lebih berat dosa hati. Kenapa? Karena Allah melihat kepada hati seseorang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk kamu sekalian, zahir kamu sekalian.
Lakinnallaha, akan tetapi lakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu memandang kepada hati-hati kamu sekalian. Ini pentingnya kita untuk mohon ampun baik atas kesalahan-kesalahan zahir maupun kesalahan-kesalahan batin. Rawahul Baihaqi wa Ibni Asakir an Ibni Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Ibnu Asakir daripada Ibnu Abbas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubatu, rasa menyesal atas perbuatan dosa adalah taubat. Baru nyesal, ngapola tadi aku marah, ngapola tadi aku pukul, ngapola tadi aku beranjak, pergi umpamanya. Jadi rasa menyesal atas kesalahan yang kita berbuat itu juga sudah termasuk taubat. Wattaibu, dan orang yang wattaibu minaz zambi, dan orang yang bertobat daripada dosa, kaman, sama dengan orang la zamba laha, orang yang tidak ada dosa baginya. Ini sama yang di atas. Orang yang bertobat itu bersih, suci seperti ketika dilahirkan daripada perut ibunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani wa Abu Nuaim. Abu Nuaim ini sahabat Nabi yang preman, yang paling degil, hobi minum-minum. Tetapi ketika Allah memberikan hidayah, memberikan taufiknya, dia bisa berubah jadi sahabat Nabi yang paling dicintai. Dan sahabat Nabi ini yang namanya Nuaim ini, itu kalau Rasulullah tidak ada dia itu seperti apa, ada sesuatu yang hilang. Mana Nuaim? Tanya Abu Nuaim, karena dia sering melucu dan Rasulullah sering di dalam keterangan-keterangan kisah-kisah beliau itu si Abu Nuaim ini sering menghidupkan daripada suasana. An Ibni Sa'idi Al-Ansari, daripada Ibnu Sa'id Al-Ansari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in, tidak ada sesuatu yang lebih disukai. Min syai'in ahabba, tidak ada sesuatu yang lebih disukai ilallahi, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang paling disukai, yang paling disenangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min syabi, daripada seseorang pemuda, taibin, yang bertaubat, wa ma min syai'in, dan tidak ada sesuatu abghada, yang lebih dibenci ilallahi ta'ala, oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dibenci, min syaikhin, daripada orang tua, mukimin ala ma'asihi, orang tua yang terus-menerus mengerjakan maksiat. Jadi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemuda yang maksiat kemudian bertobat. Ini disukoi. Dan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dibenci adalah orang tua, syekh. Ini syekh ini berarti tuanya ini tua umur nih, bukan tua ilmunya. Jadi tua secara pandangan umur. Min syekhin, daripada orang tua yang terus-menerus di dalam mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini paling dibenci. Rawahu Abu Muzaffari, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Muzaffar an Salmanil Farisi, daripada Salman Al Farisi.
Nah, kita nih masuk yang mana nih? Nah, muda dah lagi. Nah, jadi jangan masuk yang kedua. Jangan sampai jadi orang tua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Selalu lalai di dalam membersihkan diri. Kesempatan, salah satu hikmah kita dipanjangkan umur adalah Allah memberi kesempatan kita untuk membersihkan diri daripada segala kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Pengakuan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertobat, menyesal, tidak mengulangi daripada perbuatan-perbuatan salah itu, baik zahir, lebih-lebih batin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in hilatun. Bagi tiap-tiap sesuatu ada celahnya atau tipu dayanya. Wa hilatun zunubi, dan celah dosa-dosa itu at-taubatu, ialah taubat. Jadi supaya kita tipu kesalahan-kesalahan itu, salah taubat, salah taubat. Berapa kali salah teruslah bertaubat. Jadi kalau tadi dikatakan siapa yang terus-menerus melakukan kesalahan dan kemudian bertaubat, kemudian terus masih melakukan kesalahan, ini sama dengan memperolok-olok Allah. Ini berbeda dengan yang ini. Ini artinya kalau di dalam kitab Al-Hikam itu dikatakan bahwa kita tidak bisa menghindarkan diri kita daripada perbuatan buruk. Jangan-jangan itu adalah perbuatan buruk atau dosa yang terakhir kali yang Allah takdirkan di dalam kehidupan kita sepanjang umur kita. Mungkin itulah dosa yang terakhir. Nah, jadi kita teruslah setiap melakukan kesalahan, kita bertaubat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in, bagi tiap-tiap sesuatu ada obatnya. Nah, berarti sesuatu ini tiap-tiap suatu penyakit ada obatnya. Wadawa'uz zunubi, dan obat dosa-dosa itu at-taubatu, adalah taubat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam at-taubatu tahdimul haubata. Tobat itu akan menghancurkan kesalahan-kesalahan. Habis, bersih semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan setelah kita mendengar hadis ini, hari-hari kita ke depan itu diisi dengan pertaubatan kita dengan Allah. Habis sholat fardu, sholat rawatib, kita tingkatkan dengan sholat taubat dua rakaat. Yang payahnya kalau kita tidak merasa berdosa, ini yang payahnya. Dan merasa tidak berdosa itulah dosa yang sebenar-benarnya, dosa yang sebesar-besarnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tubu ilallahi, bertaubatlah kamu kepada Allah. Fa inni, maka sesungguhnya aku, kata Allah, atubu ilaihi, bertaubat. Wa kata Rasulullah, jadi ininya ini kembali kepada Rasulullah. Fa inni, maka sesungguhnya aku, kata Rasulullah, atubu ilaihi kulla yaumin, bertaubat kepada Allah tiap-tiap hari, kata Rasulullah, mi'ata marratin, itu 100 kali. Artinya Rasulullah membaca istighfar itu 100 kali. Rasulullah orang yang maksum, dijamin bebas daripada dosa, daripada kesalahan, daripada kekhilafan. Nah, itu pun beliau melakukan permohonan ampun 100 kali. Kita ini siapa? Ini jadi masalahnya. Paling 3 kali habis sembahyang itu,
Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lah itulah 3 kali 5 berarti baru 15. Ini Rasulullah yang itu tidak dikurang-kurangi, yang itu tetap, di luar itu 100 kali. Nah, ini mudah-mudahan hari-hari ke depan kita ini habis sholat 1 kali putaran tasbih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Inilah salah satu untuk pembuka hijab kita, pembuka tabir daripada hati kita ini. Yang menjadi penghalang adalah dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sulit masuknya hidayah, sulit masuknya taufik ke dalam hati kita. Kenapa? Masih banyak kotoran-kotoran. Rawahu, hadis ini diriwayatkan as-Saikhani. Berapa orang nih kira-kira kalau kayak gini? Kalau Saikhani berapa Pak Gun? Kalau Saikhu, nah guru. Saikhani banyak. Berapa guru? Berapa hai? 2 lah. Saikhoni, Saikhona. Nah, 2 guru. Nah, siapa dua syekh ini? Muslim daripada Umar bin Khattab. Jadi sambil bagi yang belajar nahunya, nah ini memperhatikan kali saikhu guru, saikhoni saikhi guruku, saikhoni 2 guru, saikhu, nah itu banyak guru, saikhuna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallahi ta'ala, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah wala tai'asu, janganlah putus asa. Fa innal ya'sa kufrun, karena sesungguhnya putus asa itu adalah kufur. Jangan pernah putus asa, jangan pernah kita menyangka Allah tidak akan mengampuni sepenuh apapun dosa kita, sebesar apapun, selagi kita mau datang kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, pasti akan diampuni oleh Allah. Ampunan Allah, rahmat Allah jauh lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ajjilu bitaubati, bersegeralah kamu dengan bertobat. Ajilu, bersegeralah. Qoblal mauti, sebelum mati. Wa ajilu bisolati, dan bersegeralah kamu mengerjakan sholat. Qoblal fauti, sebelum habis waktunya. Maksudnya atau yakni fauti waktiha, luput atau lewat waktunya. Bersegeralah kamu bertobat sebelum mati, karena kalau sudah sampai di kerongkongan itu tidak bisa lagi. Kita mau apapun tidak bisa lagi. Semuanya sudah berguyur, terkunci. Nah, kalau secara medisnya kita sudah mulai koma. Nah, itu sudah mulai menghadapi huru hara sakaratul maut. Mau dia sedang ngajar kayak ini, tetap huru hara itu akan terjadi. Mau sedang tidur, tetap terjadi huru hara, dan inilah yang menentukan akhir daripada perjalanan seseorang. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bertobat di akhir hayat kita, entah kita bagaimana cara mati kita kembali pada Allah dalam keadaan orang yang sudah bertaubat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tubu ila rabbikum, bertaubatlah kepada Tuhanmu qabla an tamutu, sebelum kamu mati. Nah, kalau seandainya malam ini
malam terakhir itu ngaji tobatnya lah sudah, mungkin di dalam hati ada yang sudah baca istighfar, berarti mati dalam keadaan tidak membawa kesalahan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-babu rabi'u wal ishruna fi fadilatil fakri wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi sesuai dengan kajian kita malam ini, kita bacalah istighfar 100 kali. Istighfarnya yang pelan baik, yang astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Seperti itu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Sekali lagi untuk wirid kita tahlil la ilaha illallah itu sebagaimana yang diijazahkan daripada tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Kaifiatnya kita arahkan pandangan kita dari mulai perut atau dari pusat, kita angkat sampai ke dada atau ke apa kita angkat la ilaha. Begitu arahkan pandangan mata hati kita ke titik latifah yang ada dua jari di sebelah kanan kita. Jadi gerakan ini bukan gini-gini, tetapi la ilaha illallah ke susu sebelah kiri. Pertama sebelah kanan dulu. Sebelah kanan. La ilaha illallah. Allahnya itu baru ke dua susu sebelah kiri. Nah, jadi la ilaha illallah. Itu diletakkan. Makanya zikir ini harus bersuara dia. Ha illallah. Disitulah. Nah, terus yang pertama kita baca itu isi dengan makna yang lazim. Tiada yang berhak disembah selain Allah. Tiada yang berhak disembah selain Allah. Kan? La ilaha illallah atau la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah selain Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga dan selanjutnya isilah sesuai dengan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Umpamanya yang lagi kesusahan, tiada yang melepaskan kesusahan selain Allah. Yang lagi sakit, tiada yang menyembuhkan selain Allah. Yang masih hidup, tiada yang mematikan, yang menghidupkan, yang menyehatkan, yang melapangkan, menyempitkan. Isilah sesuai. Yang memberi ilmu, yang menyempitkan. Nah, yang membuat kita nih kayak gini Allah. Mau bodoh kita hari ini, yang membodohkan juga Allah. Nah, mudah-mudahan dari hari ke hari zikir kita ini semakin berisi, bukan
gerakan tanpa makna, apalagi tanpa suara. Nah, ini berarti pindah ke alam lain ini. Karena kita masih zikirnya zikir lisan, belum ke zikir yang hati. Nah, biarlah nanti Allah yang memindahkannya dari zikir lisan kepada zikir hati. Jadi sekali lagi, la ilaha illallah. Nah, seperti itu. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nab'asu insyaallah ta'ala bi rahmatillahi wa karami minal aminin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bil qura wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma fir lana zunubana wa li walidina wa li auladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman habana fika wa liman ahsana ilaina wa li jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa liman lahu haqqun alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim qulubana wa sallim ma'rifatana. Allah nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afwa fawal-ghina. Allahumma dina ya hadi khabir lana ya khabir bayyin lana ya mubin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard ya zal jalal wal ikram. Allah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La
ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.